warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Mentari Nitias dari kelas 1B dengan NIM K71121169. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi FPB. Cekidot ya. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, adapun ciri-ciri dari FPB sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke materi FPB seperti apa, mari kita lihat tujuan dari video pembelajaran FPB ini. Kemudian, setelah kalian mengetahui ciri-ciri dari FPB bagaimana, kita lanjut untuk cara mencari FPB itu seperti apa gitu kan. Yang pertama, yaitu cara himpunan faktor. Bagaimana sih cara himpunan faktor gitu? Kita lihat ya. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah. Jadi, saya mencontohkan dua angka, yaitu angka 16 dan 24. Himpunan faktor dari 16 dan 24. Nah, di 16 ini kita bisa mencari himpunan faktornya, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan himpunan faktor dari 24, yaitu kita bisa mencari hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, dari hasil-hasil tersebut dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa himpunan faktor dari 16 dan 24 itu ada angka 1, ada angka 2, ada angka 4, dan angka 8. Karena angka-angka tersebut merupakan angka yang sama dari dua bilangan tersebut. Nah, dari angka 1, 2, 4, dan 8, angka yang paling besar adalah angka 8. Jadi, FPB dari 16 dan 24 adalah 8, seperti itu. Adapun soal cerita yang menyatakan FPB, yaitu ibu mempunyai 15 jeruk dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut ada titik-titik berapa orang gitu kan. Nah, kita bisa mencarinya FPB dari 15 dan 21 karena yang ditanyakan itu dibagikan kepada beberapa anak. Terus anak yang menerima buah tersebut ada berapa orang, itu kan berarti kata kuncinya gitu kan. Nah, berarti tinggal kita cari FPB dari 15 dan 21, yang dimana 15 itu 3 kali 5 dan 21 itu 3 kali 7. Jadi FPB nya adalah 3 orang karena angka yang sama dari 15 dan 21 itu adalah 3 gitu. Jadi banyaknya orang yang menerima buah jeruk dan apel ada 3 orang. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang kedua yaitu dengan cara faktorisasi prima. Nah, cara ini kita bisa menggunakan pohon faktor. Pada cara ini FPB ditentukan dengan menggunakan faktor prima, yaitu mengalihkan semua faktor prima persekutuan dari kedua bilangan memiliki pangkat terendah gitu. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Kemudian bisa kalian lihat pohon faktor yang ada di papan tulis tersebut. Nah, di mana itu ada faktor 16 dan 24. Jadi faktor 16 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Sedangkan faktor dari 24 sendiri yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian dari dua faktor tersebut 16 dan 24 ini pangkat yang paling terendah itu adalah 2 pangkat 3. Jadi faktor dari 16 dan 24 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi faktor dari 16 dan 24 itu sama dengan 8. Adapun contoh soal cerita ya, kelereng Arif 16 butir, kelereng Bondan 28 butir, dan kelereng Dedi 36 butir. Kelereng tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Masing-masing teman menerima jumlah kelereng yang sama banyak. Jumlah teman terbanyak yang diberi adalah titik-titik berapa orang gitu kan. Nah, kata kuncinya di sini adalah berarti
masing-masing teman menerima jumlah kelereng yang sama dan jumlah teman terbanyak yang diberi. Berarti kita cari dulu FPB dari 16, 28, dan 36. Kita bisa menggunakan pohon faktor ataupun tabel gitu kan. Yang dimana 16 itu berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Sedangkan 28 itu 2 dikali 2 dikali 7 sama dengan 2/2 dikali 7 gitu. Sedangkan 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah 2/2 karena 2 pangkat 2 adalah pangkat yang paling kecil gitu kan. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 11, 28, dan 36 adalah 4. Jadi ada 4 orang yang akan menerima kelereng yang sama banyak. Jadi jawabannya adalah yang C, 4 orang. Nah, kemudian cara yang ketiga itu menggunakan cara tabel. Kunci untuk menggunakan cara tabel yaitu yang pertama, bagi dengan bilangan prima. Yang kedua, lingkari bilangan prima yang bisa dibagi oleh semua bilangan yang dicari FPB-nya. Terus yang ketiga, hasil prosesnya angka 1 semua. Dan terakhir, FPB itu dikalikan semua bilangan prima yang dilingkarinya itu. Nah, untuk contoh soal FPB berbentuk tabel bisa kita lihat pada papan tulis yang ada di samping ini. Jadi bisa kita lihat pada di papan tulis ini ada tabel di mana saya mencontohkan angka 36 dan 48. Nah, bisa kita lihat dari tabel berikut bahwa FPB-nya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya 4 dan dikali 3 karena 2 pangkat 2 kali 3 gitu. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi FPB dari 36 dan 48 adalah 12 seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh lain yaitu 21 dan 35 yang dimana kita bakal bagi 3 terlebih dahulu. 21 dibagi 3 7, sedangkan 35 dibagi 3 5. Terus kita turun ke angka 4. Angka 4 tidak bisa dibagi dengan 21 dan 35. Langsung lanjut ke angka berikutnya yaitu angka 5. Nah, 5 tidak bisa dibagi 7, maka 7-nya tetap turun. Sedangkan 5 bisa dibagi 5 sama dengan 1. Terus habis itu kita habiskan 7-nya menjadi 1 yaitu dengan dibagi 7. 7 bagi 7 1, sedangkan 1 bagi 7 tidak bisa, makanya angka 1-nya turun. Jadi FPB dari 21 dan 35 adalah 3 karena 3 ini bisa dibagi dengan angka keduanya. Terus kemudian kita coba dengan angka yang lebih besar yaitu 75 dan 105 gitu. 75 kita akan bagi dengan 3 karena dua-duanya bisa dibagi dengan 3. 75 dibagi 3 25, 105 dibagi 3 yaitu 35. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 5. Kita coba karena sama-sama bisa dibagi 5 dua-duanya. 25 dibagi 5 35 dibagi 5. Nah, sisa 5 sama 7. Maka kita cari 5-nya terlebih dahulu biar jadi 1 gitu. Maka jadi 5 bagi 5 1, sedangkan 5 dibagi 7 nggak bisa, kita turunkan 7-nya itu. Nah, kita akan jadikan 7 ini menjadi 1. Jadi 7, maka kita akan bagi 7 gitu. Jadi 7 bagi 1 nggak bisa, berarti tetap 1. 7 bagi 7 1. Jadi FPB dari 75 dan 105 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Karena 3 dan 5 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka keduanya. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.